Siapa? Itulah Ya makanya masalahnya. dipelihara Pak, dipelihara juga. Makanya dipelihara dan Supaya ajaran itu tetap diadakan supaya merintah mereka itu lebih gampang, Pak. iya, kalau perlu disubsidi negara Pak. Coba kalian diperintah orang-orang Kristen, waduh, kritis-kritis, Pak. Mumet pemerintahnya, Iya, Pak. iya, Yang diperintah orang Islam masa dikasih ewek sama dikasih owo, selesai, Pak. iya. Ya kan, gampang, makanya Supaya supaya kelasnya levelnya RI 2-nya itu yang model-model si sekarang Amin. Maruf Amin Yang ya kan on kita, begitu, yang pokoknya yang iya kelasnya kayak gitu. nah itu selevel profesor doktor saja bisa cium tangannya siapa itu? Dia meyakini gitu. Marwah Daud cium tangan Marwah 7. Daud. Iya. Nah ini ya, Marwah Daud cium tangan 7 maha guru palsu Dimas Kanjeng. Iya. Ya model kayak gini Pak, kayak si siapa tuh Yusuf Mansur kan, oh, udah serahin lo semua hartamu, kasih ini. Giliran dia nih sekarang kalau lagi ada gempa kemarin, serahin juga dong hartamu Yusuf Mansur. Dia nggak bisa tuh, nggak berani. Nggak berani. Malah dimarahin Pak, yang ngomong gitu. Tangan langsung cium tangan pokoknya, ya kan? Kayak si Jokowi cium tangannya si Maruf Amin kan? Akhirnya takluk kan tuh cium tangan, padahal baru buat odek-odek silit kan? Mampus dah cium gitu kan. Si Maruf Amin masain lu, baru gua garuk-garuk jembut. Cium-cium sama si Jokowi. Mau ngomongnya jorok lo, iya saya ngomong realita gitu loh. Jangan ngomong baru tangan aduk-aduk, baru garuk-garuk jembut, langsung diciumin tangannya sama Jokowi kan. Sama si Marwah Daud ini kan. Goblok, saudara, bukan masalah garuk-garuk jembutnya saudara ya. Ya, tetapi ini kan wakilnya saudara ya. Si Maruf Amin ini kan wakilnya Jokowi, wakil presiden, ya kan. Sampai dicium tangan segala macam, ini kan, aduh nggak tahu dah. Judulnya Murtadin membakar gereja ya Pak. Judul doang Pak. Ya, jadi ngomong aja apa saja boleh hari ini, bebas. Ya, jadi kalau saya baca berarti dia sebelum murtad kan kesaksiannya membakar gereja, berarti waktu masih jadi Muslim ya Pak. Iya. Membakar gereja. Kalau orang Kristen mah jarang ya Pak ngebakar gereja ya. Ngebakar masjid maksudnya. Ya ngebakar masjid. Kalau orang Kristen ngebakar gereja belum ada Pak. Iya, atau wihara gitu. Belum pernah dengar. Kalau tolikara itu bukan dibakar loh Pak, itu tidak sengaja terbakar loh Pak. Iya. Nah, dan itu bukan masjid tuh Pak, bukan musola, itu rumah. Kalau Muslim mah puluhan ribu Pak udah Pak. Waduh, udah nggak tahu, udah nggak terhitung dah itu. Jadi saya baca nih Pak berita CNN Indonesia, jumlah pembakaran gereja sudah mencapai 1.000 kasus pasca Indonesia melewati masa reformasi, gitu Pak. Jadi terakhir terjadi pembakaran 2 gereja oleh kelompok orang yang tidak dikenal di Aceh Singkil. Berarti ini beritanya waktu tahun berapa tuh Aceh Singkil ya? Jadi mungkin 2018 apa 2017 itu waktu itu kejadiannya. Belum lagi ditambah yang beberapa tahun sekarang 2022 nih begitu. Jadi menurut datanya pembakaran mulai terpublikasi itu sejak tahun 1967. 1967 itu kenapa banyak gereja dibakar waktu itu karena disinyalir adalah naiknya persentase penganut agama Nasrani baik Katolik maupun Kristen. Jadi penganut pada tahun 1967 Nasrani itu naik dari 2% menjadi 6% Pak. Gitu. Jadi ada kenaikan 4% penganutnya. Nah, itu yang menyulut emosi para muslim intoleran sehingga terjadi pembakaran untuk pertama kalinya katanya. Jadi waktu itu juga Kementerian Dalam Negeri
mengeluarkan peraturan yang mengatakan bahwa Konghucu bukanlah agama dan melarang adanya aktivitas berbau semacam itu, ya. Jadi sehingga itulah yang membuat banyak para keturunan Cina yang Konghucu akhirnya berpindah keyakinan menjadi pemeluk Nasrani, begitu ya, jadi pemeluk Kristen, begitu ya. Nah, jadi semakin mereka melakukan intimidasi, kekerasan, pembakaran, justru yang luar biasanya malah kekristenannya jadi meningkat, begitu. Jadi ini ada relevansinya, begitu ya. Semakin berita itu viral, ada penutupan gereja, perlakuan intimidasi, kekerasan, Kristennya semakin naik, ya kan? Kemarin aja kan sudah banyak tuh ulama-ulama dan MUI-nya dan ustadz-ustadznya kebakaran jenggot kan. Bahkan si Tengku Jul aja udah mati. Waduh, ini 10 juta sudah nih yang murtad katanya. Bahkan ustadz yang lain bilang 2 juta setiap tahun nih murtad, begitu. Nah, bahkan sekarang yang dulu daerah-daerah yang sulit tersentuh seperti Padang, Aceh, ya, yang relatif lebih Betawi, yang relatif lebih fanatik, sekarang sudah banyak gereja dan banyak yang murtad, begitu. Seiring dengan ya banyak pelarangan-pelarangan ibadah, rumah gereja ditutup, penangkapan-penangkapan, intimidasi-intimidasi, pembakaran-pembakaran gereja, justru semakin terekspos, semakin mereka mempertanyakan ajarannya. Kenapa harus sampai mesti bakar tempat ibadah orang lain, menangkap-nangkap para YouTuber, begitu, menangkap-nangkap, mengintimidasi dan kekerasan. Akhirnya kacau, ajaran mereka semakin tergerus, begitu ya, semakin banyak orang mempertanyakan dan nggak percaya, begitu. Pada dasarnya kan orang nggak mau lah, masa mau hidup di dalam kekerasan. Nah, mereka habib-habib, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang memang dari kadrun ajaran Yaman Arab yang menampilkan kekerasan, ya itulah yang justru merugikan mereka sendiri, begitu, yang melapor-lapor, ya, yang nggak mampu menjawab dengan intelektual, dengan akademis. Nah, yang ada lapor-lapor, ya justru malah tergerus mereka, semakin diragukan ajarannya mereka, begitu. Kenapa nggak dilawan data dengan data? Kenapa harus dengan intimidasi, memasukkan bui, segala macam, begitu. Jadi berdasarkan CNN ini, zamannya B.J. Habibie mimpin negeri ini aja sudah ada 162 gereja yang dibakar. Angka itu melonjak tinggi lagi waktu zamannya Gus Dur. Pada masa Gus Dur ada 360 kasus. Zaman Megawati kebakaran itu turun di angka 160 kasus katanya. Nah, tapi di zaman SBY naik lagi tuh jadi 500 kasus pembakaran gereja gitu. Tapi pemerintah SBY waktu itu ya enggan mengakuinya data itu ada, begitu. Nah, jadi pembakaran gereja HKI Sukamakmur di Aceh Singkil tahun 2015. Nah, berarti ini data ini udah sekitar tahun 2015 kira-kira. Terus Martina Beru itu warga desa Sukamakmur Kecamatan Aceh Singkil juga menjadi salah satu pengurus gereja, mengaku kewalahan dengan banyaknya persyaratan lah, dipersulit lagi dengan IMB, SKB 2 menteri segala macam, begitu. Pokoknya berusaha untuk dihambat supaya intinya jangan sampai banyak orang yang murtad percaya ajaran Kristen, begitu. Jadi intinya seperti itu, begitu. Pembakaran gereja, penutupan, penangkapan, intimidasi, semuanya seperti itu, begitu ya. Lewat FKUB, lewat perda-perda syariah Satpol PP-nya, segala macam. Jadi menghambat, dan itu bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak lakukan hal-hal seperti itu ya, di Pakistan, di Mesir, begitu. Mesir aja banyak, pokoknya kalau ada masalah-masalah politik aja, kayak kemarin yang Ikhwanul Muslimin itu siapa jagoannya, presidennya Presiden Morsi itu ditangkap, ya kan, turun, dijatuhkan, justru dipakailah isu itu untuk membakar gereja-gereja dan melakukan penyerangan, toko-toko, menjarah segala macam, begitu ya. Sampai itu ada sekitar 100 gereja dibakar di Mesir, begitu ya, oleh kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin yang memprovokasi. Dan yang melakukannya siapa? Ya banyak kan muslim-muslim yang nggak ngerti, begitu ya, yang gampang diprovokasi.
ngebakar, ya, menjarah begitu. Sehingga ya banyak juga mereka yang mati, ya, hampir 600 waktu itu tentara polisi Mesir itu melawan Iwanul Muslimin dan ditangkepin karena mereka melakukan demo yang justru melakukan pembakaran anarkis begitu. Nah, jadi kita lihat kenapa ajaran ini kok bisa gampang banget ngebakar, ajarannya kok rese banget, mesti membakar gereja-gereja begitu ya. Jadi kan kalau kayak tadi murtadin kan berarti dia lakukan sebelum jadi Kristen begitu ya. Nah, justru kenapa mesti diajarin hal seperti ini, dan ini kan ternyata ajarannya ini memang udah ada hadisnya melarang begitu. Pokoknya mereka nganggap ini gereja-gereja ini musyrikun begitu. Tapi di abad modern ini justru ditertawai, dan ajaran-ajaran model gini pasti akan ditinggalkan. Kita juga ingat waktu zaman Situ Bondo ya. Padahal gara-gara ada satu orang, saya nggak tahu itu murtadin atau apa, dia ini seorang Muslim juga, Saleh namanya. Nah, dianggap penistaan terhadap Islam, ya, nggak tahu kasusnya apa gitu. Tapi dianggap penistaan. Tahu-tahu bisa diprovokasi. Wah, itu udah ditangkap si Saleh itu, sekarang kabur lagi ke gereja. Akhirnya dibakar. Ya, 1.000-2.000 orang datang ke gereja itu ngebakar, dan akhirnya terus berujung sampai toko-toko dijarah. Itu hampir berapa puluh gereja itu dibakar, dan bahkan ada juga kan pendeta yang sampai di rumahnya itu mati ya, satu keluarga kalau nggak salah itu kasusnya dulu di Situ Bondo begitu, dibakar hidup-hidup. Jadi sadis. Orang akhirnya melihat, orang Muslim sendiri yang baik akan melihat kok ajarannya ini gampang banget memprovokasi orang jadi berbuat biadab, jadi berbuat sadis, jadi berbuat barbar begitu. Nggak ada peri kemanusiaannya begitu ya, mau menang sendiri, merasa paling benar sendiri. Padahal kalau ditelaah, siapa yang mau ngikutin ajarannya yang model kayak begitu? Kawin banyak, poligami, ya, sampai kayak model Syekh Puji ngawinin anak kecil. Ya, siapa yang mau di zaman modern ini ngikut ajaran seperti itu begitu? Ya, jadi sempurnanya dari mana? Mereka nggak bisa berintrospeksi diri gitu. Nah, kalau orang kita kan pintar ya, mana ada kita yang mau ngajarin ngikutin seperti itu. Musa, Daud aja walaupun dianggap nabi, buat mereka, dan di dalam senjata kekristenan bahwa mereka juga dipakai Tuhan bisa membelah laut, tapi kalau mereka kawin lebih dari satu ya nggak akan diikutin, nggak akan diteladani. Kita juga bisa koreksi itu perbuatan salah begitu. Nah, tapi mereka berbeda, lain begitu, jauh lah jadi ajarannya itu. Jadi kita bisa ngelihat kok begitu rese banget nih ajarannya begitu ya. Jadi patutkah diikutin ajaran model kayak begini begitu ya? Buat kita orang pekok aja lah yang mau ngikutin ajaran-ajaran model kayak begini ya, begitu Pak Paul. Jadi kita lihat selama ini yang banyak melakukan pembakaran kok mereka ya begitu rese banget nih ajarannya begitu. Kenapa bisa rese begitu? Ya gitu Pak Paul, terima kasih. Banyak Pak yang mau ikut ajaran itu Pak, pedofil dan ajaran poligami, banyak Pak. Iya. Ya itu tadi cuma orang tolol aja tapi yang ikut. Nah masalahnya banyak orang tolol Pak. Masalahnya lebih banyak orang tolol Pak di Indonesia Pak. Itulah ya, masalahnya. Makanya dipelihara Pak, dipelihara juga. Makanya dipelihara dan ajaran itu tetap diadakan supaya merintah mereka itu lebih gampang Pak. Iya, kalau perlu disubsidi negara Pak. Coba kalian diperintah orang-orang Kristen, waduh kritis-kritis Pak, mumet pemerintahnya Pak. Iya. Yang diperintah orang Islam masa dikasih ewek sama dikasih owo selesai Pak. Iya. Iya kan, gampang. Supaya kelasnya levelnya RI 2-nya itu yang model-model si sekarang Maruf Amin yang on begitu, yang pokoknya yang kelasnya kayak gitu. Nah itu selevel profesor doktor saja bisa cium tangannya siapa itu? Bagus. Siapa itu yang di Lombok itu yang penggandaan uang, lupa lagi namanya. Si ini Mutia. Bagus. Bukan. Itu kan Menteri Kesehatan itu loh yang cium uang, cium tangannya
Itu loh yang bisa menggandakan uang di Lombok itu loh, di Mataram. Oh, yang di Mataram. Yang di Jawa kan dulu ada tuh, yang Di Jawa DPR Pak, di Jawa dulu. Pak Paul. Yang Yang di Jawa menggandakan uang, yang menggandakan uang itu siapa itu namanya? Yang di Yang pakai Jawa. bajunya yang longgar itu Pak. Iya, yang Iya. Guru saya juga lupa namanya. kasus penggandaan Si- uang. Iya, di Jawa dulu itu. Dimas Kanjeng. Kanjeng. Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas. Menteri Iya. itu kan? Iya, Menteri dan anggota DPR pusat Pak. Lama. Dari senior partai- itu Pak, Doktor Iya, Golkar. masuk di acara ini lagi, acara TV One itu waktu itu. Iya. Dia meyakini gitu. Marwah Daud cium tangan Marwah 7. Daud. Iya. Nah ini ya. Marwah Daud cium tangan 7 maha guru palsu Dimas Kanjeng. Iya. Ya model kayak gini Pak, kayak si siapa tuh Yusuf Mansur kan, oh, udah serahin lo semua hartamu, kasih ini. Giliran dia nih sekarang kalau lagi ada gempa kemarin, serahin juga dong hartamu Yusuf Mansur. Dia nggak bisa tuh, nggak berani. Nggak berani. Malah dimarahin Pak, yang ngomong gitu. Kan gampang dibodohin makanya, bodoh lah. Giliran Coba, dia suruh coba. serahin semua Nggak ada hartanya, satupun dia orang nggak Islam, nggak ada satupun polemikus Islam yang berani mengkritik Yusuf Mansur seperti saya ngoceh-ngocehin si pendeta gila betul itu kan. sama Nah. kayak UAS sama Rizik, dia Hmm. suruh berani penggal pala orang, bom bunuh diri, suruh dia tantangin, kamu dong coba anakmu atau istrimu atau keluargamu, coba kamu yang bom bunuh diri, nggak mau, bisa dimarahin itu. Ingat nggak kemarin ada yang pakai akun namanya Anak Bangsa, lalu nyuruh-nyuruh saya untuk bunuh orang, bunuh ini, bunuh itu, dimobilisasi. Lalu saya bilang kamu aja nggak berani tamak muka, kamu aja jalanin sendiri, berani nggak? Ngamuk-ngamuk dia kan. Itulah Nggak bedanya ada, orang Pak, Kristen ajaran sama orang Kristen Islam. ngaco. Nggak ada Sampai itu gitu ngawur, nggak maksudnya boleh. saya omelin langsung saya katanya. Aduh. Kita diajarin untuk malah mengampuni, mendoakan, ya, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, gitu. Nggak ada Langsung membunuh. ngamuk-ngamuk begitu. dia. Iya, beda jauh ajarannya. Kalau mereka beda begitu, bisa membunuh, bisa mengintimidasi, bisa dianggap penistaan agama. Agama Tuhan kita mah nggak perlu dibela-bela. Tuhan kita apain dibela-bela, begitu dia bisa membela sendiri buat apa? Bahkan Tuhan aja bisa mengajarkan orang yang nangkap Tuhan Yesus itu, ya, tentara Romawi itu kan di kupingnya itu Penggal itu Malkus itu ya. potong sama Petrus, tapi Tuhan marahin Petrus. Emang kamu nggak yakin saya bisa melakukan ini, kirim para bala tentara untuk menghancurkan seluruh pasukan Romawi? Kan mampu, tapi kan enggak, dia tidak akan lakukan hal itu, begitu. Beda jauh begitu. Muhammad malah mengajarkan umatnya untuk membela dia mati-matian, ya. Aduh, jauh lah. Nih Marwah Daud nih. Marwah Daud Ibrahim. Coba saudara ya. Hajah Marwah Daud Ibrahim, MA, PhD saudara ya. Sudah PhD, anggota DPR RI selama 3 periode, asisten peneliti UNESCO dan Bank Dunia. Hebat saudara ya. Nah, begitu sudah ketemu sama yang Allahu Akbar, ulu cabululo, langsung ya. Marwah Daud cium tangan, langsung cium tangan pokoknya, ya kan? Kayak si Jokowi cium tangannya si Maruf Amin kan? Akhirnya takluk kan, tuh cium tangan, padahal baru buat odek-odek silit kan? Mampus tuh, cium gitu kan? Si Maruf Amin masain lu, baru gua garuk-garuk jembut, cium-cium sama si Jokowi. Mau ngomongnya jorok lo, iya saya ngomong realita gitu loh. Jangan ngomong baru tangan garuk-garuk jembut, langsung diciumin tangannya sama Jokowi kan. Sama si Marwah Daud ini kan. Goblok. Saudara, bukan masalah garuk-garuk jembutnya saudara ya. Ya, tetapi ini kan wakilnya saudara ya. Si Maruf Amin ini kan wakilnya Jokowi, wakil presiden. Ya kan? Sampai dicium tangan segala macam, ini kan aduh nggak tahu dah. Ini Pak Santiaman mungkin lebih ahli dalam hal beginian kali. Pak Santiaman ini lebih bisa jawab lah. Jangan tanya saya saudara, ini Pak Santiaman yang tanggung jawab dah.
Aduh. Lanjut Mas Santi Amar, hajar saja Pak.